Halo warga, jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya, oke? Duh, perut saya udah keroncongan. Padahal maghribnya masih lama. Nanti saya buka puasa pakai apa ya? Mau ikut makan ucup, tapi ucupnya udah mudik. Mau beli, uangnya juga nggak ada. Gimana ya? Apa saya ke masjid aja ya? Barangkali ada yang bagi-bagi takjil gitu. Ah, bisa juga tuh. Siapa tuh yang ketok pintu? Kenceng banget. Saya cek dulu deh. Iya, sebentar. Kamu siapa ya? Ada perlu apa ke rumah saya? Enak aja kalau ngomong. Ini itu rumah keluarga saya. Nih sertifikatnya. Tapi ini rumah udah dibeli sama Wan Sutri. Sekarang bukan milik keluarga kamu lagi. Saya nggak pernah jual rumah ini. Nggak usah berbohong. Cepat pergi dari rumah ini, atau saya akan bawa masalah ini ke jalur hukum. Jangan begitulah. Rumah yang saya tempatin itu beneran punya Wan Sutri. Kamu nggak bisa ngusir saya gitu aja. Mana buktinya? Nggak bisa nunjukin kan? Bisa. Sebentar, saya ke rumah Wan Sutri dulu. Oke, kita lihat. Wan Sutri. Wan, Aduh, Wan berisik Sutri. banget sih. Wan. Lah, Kapur, ngapain nanti ke rumah Ana? Ke rumah saya sekarang, Wan. Ada orang yang ngaku-ngaku pemilik rumah yang saya tempatin. Lah, itu kan rumah Ana. Saya juga udah bilang begitu, tapi dia nggak percaya dan minta bukti. Kamu punya buktinya kan? Ya punya lah. Sebentar, Ana ambil dulu. Ya udah, ayo. Ayo. Pak, apa-apa ini? Ini tuh rumah Ana. Ana tuh jangan ngaku-ngaku ya. Ini itu rumah keluarga saya. Ini sertifikatnya. Nah loh, kok ada 2 sertifikat? Wah, nggak bener nih. Ini yang asli yang mana? Ya udah pasti punya saya lah. Lah, tapi kan Ana udah beli rumah ini. Ya berarti udah bukan punya ente lagi dong. Ini rumah punya Ana. Iya, ini itu rumah Wan Sutri buat saya, bukan rumah kamu. Saya punya bukti yang kuat untuk bawa masalah ini ke jalur hukum. Kalau kalian masih menantang, terima sendiri akibatnya. Aduh, gimana ini, Wan? Ya, Ana juga bingung ini gimana. Cepat kamu, beresin barang-barang kamu dan pergi dari rumah ini. Please, jangan usir saya dari sini. Saya mohon. Saya akan kesini lagi nanti sore. Kalau nanti kamu belum meninggalkan tempat ini, saya pastikan kamu bakal dapat surat penangkapan dari kepolisian. Dasar sompret. Gimana dong, Wan? Ya, nggak gimana-gimana lah. Ya udah Kapur, buruan deh beres-beres. Terus pergi dari sini. Iya, Wan. Udah, Wan. Ya udah, ayo pergilah. Nasib saya gimana dong, Wan? Masa saya nggak punya tempat tinggal? Terus saya kalau tidur gimana? Ya tinggal merem lah Kapur. Tidur doang apa susahnya sih? Wan, saya nginep di rumah kamu aja ya? Boleh ya? Enggak. Cari tempat lain aja. Jangan di rumah Ana. Ya, kok kamu gitu sih, Wan? Gak kasihan apa sama saya? Kalau nggak kasihan, nggak mungkin Ana beliin rumah itu buat ente. Udahlah sana, cari tempat lain dulu. Opsi terakhir, baru di rumah Ana. Ya udah deh. Ya udah Ana duluan ya. Ana masih ada kerjaan ini, numpuk banget. Iya. Lah, Kapur kok ada di sini? Bawa tas juga lagi. Mau pergi kemana? Saya diusir dari rumah, Din. Rumah yang saya tempatin itu ada 2 sertifikat. Yang satu ada di Wan Sutri, yang satunya lagi ada di orang lain. Lah kok bisa? Saya juga nggak tahu, Bon. Tapi orang itu bilang kalau saya nggak pergi dari rumah itu, saya bakal berurusan sama polisi. Wan Sutri juga belain saya tadi, tapi nggak berhasil. Sekarang saya nggak punya tempat tinggal. Ya ampun, kasihan banget Kapur. Yang sabar ya. Iya, Din. Cuma sekarang saya bingung harus tinggal di mana.
Kapur, bisa tinggal di rumah saya dulu kok sementara. Nggak usah khawatir. Wah, makasih ya, Din. Ya, sama-sama Kapur. Ya udah yuk, kita pulang sekarang aja. Iya, Din. Ini Kapur. Lah, begini doang, Din, lauknya. Nggak ada ayamnya gitu. Atau ikan deh. Saya cuma bisanya kayak begini Kapur. Kalau Kapur mau yang enak-enak, jangan di rumah saya. Mendingan cari tempat lain aja sana. Oh, jangan sensi dong, Din. Wajar dong kalau saya pengen buka puasa pakai makanan yang enak. Iya wajar. Ya udah, habis buka, mendingan Kapur cari tempat lain aja deh. Jangan di rumah saya. Ah, kok gitu sih, Din? Saya coba ke rumah Bono aja deh. Bono. Kapur? Saya boleh nggak Bon nginep di rumah kamu? Loh, bukannya Kapur nginep di rumahnya Udin ya? Udin kayaknya nggak suka saya nginep di rumahnya, Bon. Saya diusir. Saya boleh ya nginep di sini? Boleh, boleh Kapur. Ya udah masuk. Makasih, Bon. Duduk Kapur, anggap aja kayak rumah sendiri. Makasih banyak ya, Bon, kamu udah nerima saya. Iya Kapur, sama-sama. Udin kenapa sih? Nggak punya belas kasihan banget. Orang lagi sedih malah diusir. Dasar tega. Kamu nggak ngeronda, Bon? Yang ngeronda lah. Ini mau berangkat kok. Kapur, saya tinggal sendiri nggak apa-apa kan? Kalau mau makan, itu ada di kulkas. Makan aja. Iya, Bon. Nah, begini kan enak. Jadi lebih leluasa. Ambil makanan dulu ah. Berasa di rumah sendiri beneran ini mah. Jadi Kapur diusir dari rumahnya. Iya Tit, habis diusir dari rumahnya, ke rumahnya si Udin juga diusir. Tega banget kan? Kamu kenapa ngusir Kapur, Din? Ya, habisnya. Dia udah dikasih hati malah minta jantung. Masa dia protes kalau makanan di rumah saya nggak enak? Bukannya bersyukur udah dibolehin nginep. Malah begitu. Ya wajar dong kalau kesel. Ya, Kapur kan emang begitu. Tapi kasihan Tit, dia nggak punya tempat tinggal. Ya udah, sekarang kan dia udah tinggal di rumah lu, Bon. Kenyang banget. Aduh, kok jadi ngantuk ya? Ah. Sahur, Sahur, sahur. Ayo, Pak. Bu, sahur, Bu. Sahur. Sahur. Makasih ya, Tit. Udah ikutan bangunin sahur. Iya, santai aja, Din. Lagian juga sekali-kali doang. Mantap Tit. Ya udah, kita pulang dulu ya. Kasihan juga si Kapur di rumah sendirian. Iya, Bon. Assalamualaikum. Buset, berantakan banget. Mana makanan gue dihabisin semua lagi. Waduh, kalau begini mah emang bener kata Udin. Udah dibaiki malah ngelunjak si Kapur. Kapur, bangun Kapur. Ada apa sih, Bon? Ganggu saya tidur aja. Lihat tuh berantakan banget. Udah ngabisin makanan gua, nggak diberesin lagi. Aduh, maaf, Bon. Habisnya kata kamu kan anggap aja kayak rumah sendiri. Ya udah, saya ambil semua makanannya. Aduh, ya nggak gitu juga Kapur. Udah deh, udah. Kapur pergi aja dari rumah gua. Daripada gua yang kurus, makanannya dimakanin Kapur semua. Ya, jangan usir saya dong, Bon. Kalau nggak tinggal di sini, saya tinggal di mana? Di mana aja terserah deh. Yang penting jangan di sini. Aduh. Aduh, saya belum sahur lagi. Bisa nggak kuat nih saya. Saya coba ke rumah Tito deh. Tito. Kapur. Mohon maaf banget ini ya. Gua lagi nggak terima tamu. Masih ribet masak nih. Sorry ya. Tit, saya belum ngomong. Aduh.
Saya coba ke rumah Pak No deh. Dia kan baik sama saya. Assalamualaikum, Pak No. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Kapur? Saya boleh nginep di sini nggak, Pak No? Saya lapar, belum sahur. Oh, boleh Kapur. Ayo masuk. Makasih ya Pak No udah nerima saya. Saya habis diusir dari rumah saya. Iya, saya tahu Kapur. Ya udah, dimakan. Ya Pak No. Nak, loh, kamu kok sahur sama dia, Nak? Padahal saya kan udah nungguin kamu di rumah, Nak. Ya ampun, Jo, saya lupa. Ya udah, makanan saya mana, Nak? Waduh, saya juga bener-bener lupa, Jo. Makanan kamu udah dimakan sama Kapur. Wah, berani-beraninya kamu, Din. Makan makanan saya. Pergi kamu dari sini. Saya kan belum selesai makan. Cepetan pergi. Sabar, Jo, sabar. Saya nggak bisa sabar dong, Nok. Jatah makan saya malah dimakan sama si Odin. Jangan usir saya, Jo. Aduh, saya nginep di mana lagi ya? Iya, opsi terakhir. Rumah Wan Sutri. Dia kan RT. Harusnya bisa nerima saya di rumahnya. Masa mau biarin warganya jadi gelandangan sih? Assalamualaikum, Wan Sutri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, ente ngapain ke rumah Ana? Opsi terakhir saya nginep di rumah kamu, Wan. Aduh, kenapa nggak di tempat lain aja sih? Saya udah nginep di rumah Udin, Bono, Pak No. Tapi diusir terus, Wan. Kamu satu-satunya harapan saya. Please ya, boleh ya? Ya udah deh, masuk. Makasih ya, Wan. Udah izinin saya tinggal di sini. Terpaksa banget ini mah. Ya udah deh, ente istirahat. Kapur, ente bikin anak kesel aja sih ah. Kesel kenapa, Wan? Kan saya gak ngapa-ngapain. Nah justru itu, karena gak ngapa-ngapain. Udah nginep di rumah Ana, kerjaannya makan sama tidur doang. Aduh. Lah, terus saya harus ngapain, Wan? Harus cari tempat tinggal lain. Jangan di rumah Ana lagi. Ana muak sama orang-orang kayak ente yang pengennya enaknya doang. Kamu kok tega sih, Wan, ngomong begitu sama saya? Ya tega lah. Orang ente yang gak tahu diri kok. Udah buruan pergi dari rumah Ana. Ambil barang-barangnya. Iya, Wan. Kenapa begini banget ya hidup saya? Apa ini semua karma dari kejadian yang dulu orang tua saya lakuin? Kayaknya saya nggak bisa diem begini. Saya harus minta maaf ke kampung. Saya berangkat sekarang aja deh. Banjaran. Yo, langsung berangkat sekarang juga. Jurusan Banjaran, Bang. Iya om, 400.000 aja ongkosnya, murah meriah. Kalau yang gratis nggak ada. Jalan kaki aja kalau gitu om, ada-ada aja. Duh, saya kan nggak punya duit. Gimana mau pulang kampung kalau begini ceritanya? Banjaran. Gimana ya? Nggak bakalan bisa pulang kampung kalau begini. Apa saya minta bantuin Wan Sutri aja kali ya? Tapi kira-kira dia mau bantuin nggak ya? Semalam aja marah-marah begitu. Tapi coba dulu aja lah. Siapa tahu bisa. Assalamualaikum, Wan. Waalaikumsalam. Lah, ente ngapain ke rumah Ana lagi? Kan udah Ana usir. Wan, tolong anterin saya pulang ke kampung halaman saya dong, Wan. Please, saya mau mudik, tapi saya nggak punya uang. Mau ngapain emangnya Kapur? Kenapa tiba-tiba pengen mudik? Saya harus minta maaf keluarga di sana, Wan. Please ya, Wan, anterin saya mudik. Saya juga kelihatannya udah nggak diterima di sini. Tolong ya, Wan. Tolong. Gimana ya?
Ya udah deh, gini aja. Nanti malam kita rapatin dulu sama yang lainnya. Iya Wan, iya. Beneran nih, kita mau mudik ke kampungnya Kapur. Ya bener lah Din, katanya Kapur mau minta maaf sama warga kampungnya. Emangnya mau minta maaf kenapa? Dulu orang tua saya jahat sama warga-warga di sana. Saya juga ngerasa kejadian yang menimpa saya sekarang itu karma dari perbuatan yang orang tua saya dulu lakuin. Makanya saya mau minta maaf. Nah, kita harus bantuin Kapur. Besok kita berangkat jam 7 dari rumah Ana. Oke, siap Wan. Nah, ini Din, Ban. Besok sebelum ke rumah Ana, beli cemilan dulu yang banyak buat jaga-jaga pas buka puasa. Oke, siap, Wan. Dari mana kalian? Kok rapi banget begitu? Mana bawa belanjaan banyak banget lagi? Warung Bude, Pak Le. Mau buat apa belanjaan segitu banyak? Disuruh Wan Sutri. Nggak tahu tuh mau buat apaan. Ya udah Pak Le, kita duluan. Nanti keburu ngomel Mas Sutrinya. Ya udah sana. Widih, udah pada ngumpul aja nih. Ya iyalah, biar cepat berangkat. Takut Pak Lelo ngikut Din, dia kan rusuh. Tadi kita emang ketemu si Tit sama Pak RT. Ya udahlah yuk, jangan kelamaan di sini. Oke, kita berangkat sekarang aja. Ayo Wan, saya udah nggak sabar nih balik ke kampung saya. Ayo cepetan pada naik. Iya Wan. Ini masih lama Kapur. Masih Din, ini mah belum ada apa-apanya. Waduh, jauh juga ya. Iya Bon. Oh iya, Kapur kan semalam cerita mau minta maaf ke warga kampung atas apa yang dilakukan orang tua Kapur tuh. Iya Tit, Kalau boleh tahu, emangnya orang tua Kapur ngelakuin apa? orang tua saya jahat Tit sama warga di sana. Jahat gimana Kapur? Orang tua saya itu maklar tanah Pak No, dan terbilang orang kaya juga dari hasil jual tanah itu. Makanya apa yang saya minta selalu ada dan saya terbiasa hidup bergelimang harta. Lah, terus jahatnya di mana Kapur? Orang tua saya rentenir juga Wan. Hah? Gimana ceritanya? Begini ceritanya. Maafin saya, Pak. Bu, saya baru bisa bayar segini. Ini mah 10% aja nggak ada. Ini udah tenggat waktunya. Kamu harus bayar semuanya, beserta bunganya. Maafin saya, Pak. Saya belum bisa bayar semuanya. Maaf. Saya itu nggak butuh kata maaf kamu. Yang saya butuhkan cuma uang saya. Tapi saya cuma ada uang segini, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Tapi rumah kamu saya sita. Please, jangan, Pak. Kalau rumahnya disita, saya tinggal di mana? Bukan urusan saya. Tanah yang orang tua saya dapat itu dari orang-orang yang nggak bisa bayar utang. Terus dijual sama orang tua saya. Buset, tega banget. Makanya saya merasa bersalah, Din. Kalau gua mah daripada pinjam rentenir, mendingan pinjam Wan Sutri. Ya nggak, Wan? Ya nggak mau lah, enak aja. Ya masa ente tega sih Wan, nggak mau minjemin kalau kita nggak ada uang. Kalau nggak ada uang ya kerjalah Tito, jangan pinjem-pinjem. Ya susah emang ya ngomong sama orang kaya, nggak pernah ngerasain nggak punya duit soalnya. Ente juga kaya Tito, sadar diri juga dong. Harusnya ente yang bantu teman-teman ente tuh. Lah kaya dari mananya? Bapak ente kan punya banyak apartemen Tito. Lupa ente. Ya itu kan babe aneh Wan. Jangan beresik, saya lapar nih. Sama Jo, gua juga lapar. Iya, saya juga nih. Sabar, sebentar lagi juga maghrib. Mau buka pakai apa ya saya? Oh iya, buka bareng sama Desi aja apa ya? Tak coba chatting dulu deh. Aduh, Desi kok nggak balas-balas sih? Bikin saya kepikiran aja. Apa jangan-jangan dia marah ya sama saya? Tapi marah kenapa? Saya kan nggak ngapa-ngapain. Biarin aja lah. Ada apa sih Pak RT? Lagi enak-enak nyantai juga.
Aduh. Yes, akhirnya Desi mau buk bersama saya. Asik-asik, jas. Tak siap-siap dulu deh. Aduh, lapar banget, no. Saya nggak kuat. Sebentar lagi, Jo. Wan, mendingan kita berhenti dulu, Wan. Biar kamu juga istirahat, kalian buka puasa. Oke, Pak Na. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Aidin, keluarin makanannya. Ini Wan. Sini, saya dulu. Udah lapar banget nih. Saya juga lapar, Jo. Iya, gua juga. Ya tetaplah, saya paling lapar. Saya kan udah bilang dari tadi siang. Ayo sini. Ana dulu yang ambil. Belinya kan pakai duit Ana. Emang bener ya kata orang, lo punya duit, lo punya kuasa. Ya iyalah, makanya ente manfaatin juga dong kekayaan bapak ente, Tit. Itu lagi aja yang dibahas. Sabar, nggak usah rebutan. Jangan buru-buru makannya. Iya Pak No. Kapur, kenapa ngelamun? Saya sedih, Pak No. Sedih kenapa, Kapur? Makanan begini aja kita rebutan. Beda sama pas saya kecil. Pur, makannya pelan-pelan. Itu ayamnya masih banyak. Bu, abis ini Pur mau es krim ya? Iya, nanti ibu ambilin. Yang coklat, 2. Makannya dihabisin dulu, Pur. Gak usah buru-buru. Semua makanannya kan emang buat kamu. Iya, Bu. Makanan kayak begini mah nggak ada artinya buat saya yang dulu. Hidup kapur. Dulu enak banget ya, Pun. Serba ada. Iya, Din. Nggak kayak gue yang pas-pasan. Itu kan saya dulu, Bon. Saya sekarang kan udah beda. Buat ngopi aja susah. Karena dari dulu orang tua saya selalu manjain. Sekarang saya jadi kayak begini. Gak bisa apa-apa tanpa mereka. Apalagi sekarang saya udah gak punya rumah. Sabar Kapur, nanti pasti ada jalannya kok. Beliin rumah baru tuan buat Kapur. Aduh, mulut ente Tita. Gampang bener kalau ngomong. Bapak ente aja sana suruh beliin. Ente kan biasanya suka bagi-bagi rumah, Wan, ke temen yang ulang tahun. Ya iya sih. Tapi kan Kapur udah pernah beliin rumah. Masa dibeliin lagi? Rugi dong Ana. Buat Sultan mah, uang segitu nggak ada apa-apanya kali. Ya emang sih. Ente kok tahu aja sih, Din. Ngomong-ngomong, saya kok kepikiran sama Pak RT ya. Kepikiran kenapa Pak No? Kasihan Pak RT di kompleks sendirian. Alah, biarin aja lah Pak No. Biar tahu rasa. Kira-kira Pak Le sekarang buka puasa di mana ya? Gimana deh ya sih? Enak kan? Iya Pak RT. Pak RT kok tahu sih di sini ada tempat makan enak kayak begini? Ya iyalah. Kalau mau pergi sama kamu, saya survei dulu. Biar tempatnya terjamin. Aduh, Pak RT bisa aja. Tapi makasih banyak ya Pak RT. Udah ngajakin saya buat buka bersama. Iya deh ya sih. Sama-sama. Kayak sama siapa aja sih kamu ini? Ya udah, ayo Pak RT kita pulang. Ayo deh. Sudah, Pak. Udah Bu. Totalnya berapa? 100.000, Pak. Wah, murah banget. Sebentar ya Bu. Kenapa Pak RT? Dompet saya kayaknya ketinggalan di rumah deh. Waduh, terus gimana dong? Gimana, Pak? Mana uangnya? Sebentar Bu, sebentar. Dek Yesi, boleh nggak pakai uang Dek Yesi dulu? Ya udah deh. Ini Bu. Gimana sih Pak RT? Dia yang ngajak keluar, tapi gua yang bayarin. Makasih loh Dek Yesi. Iya, sama-sama. Ya udah yuk pulang. Ayo. Kalau sama Yesi mah, Pak lu pasti betah, Din. Iya, Tit. Loh, Parjo kok nggak ada? Lah, tadi bukannya di samping Pak Na? Iya, tadi di sini, Wan. Tapi kok nggak ada ya? Kalian lihat Parjo keluar nggak? Enggak tuh, Pak No. Waduh, ya udah ayo turun. Bantuin saya nyari Parjo dulu. Ayo, di sini bahaya. Bahaya kenapa, Kapur?
Lihat aja jalanannya sepi begini. Kalau nanti ada apa-apa sama Parjo gimana? Nggak mungkin. Parjo kan sakti. Udah ayo, kita cari Parjo dulu. Iya Pak Nak. Bosan banget. Jalan-jalan, tapi diem doang di mobil. Gak asik. Mendingan kayak begini. Ini baru namanya jalan-jalan. Di sini ada benda pusaka nggak ya? Parjo, Jo. Parjo, 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 Parjo. Buset, napas kali Bon. Iya mah, udah ahli Tit. Aduh, ini Parjo kemana sih? Pergi nggak bilang-bilang. Kayaknya dia nyari benda pusaka, Dewan. Aduh, Parjo, Parjo, Parjo. Diajak jalan-jalan malah nyari benda pusaka terus. Mau buat apa sih benda-benda begitu? Ya buat ritual, Wan. Biar tambah sakti. Jo, Parjo, Parjo. Kamu di mana, Jo? Oh alah, dicari muter-muter, ternyata di sini dia. Aduh, sakit no, sakit. Lagian, main ngilang-ngilang gitu aja, bikin kita khawatir tahu nggak Jo? Kita itu di tempat baru Jo, jangan bertindak seenaknya kayak begini. Saya nggak bertindak seenaknya no, saya cuma nyari benda pusaka. Siapa tahu di sini ada. Daripada dengerin kalian ngobrol, saya malah ngantuk. Udah ya, cepetan ke mobil. Iya, keburu malam. Kamu jangan pergi-pergi tanpa bilang sama kita ya, Jo. Iya, no. Saya minta maaf ya. Iya. Ya udah, ayo naik. Kapur, ini arahnya kemana lagi? Masih lurus terus, Wan. Ikutin jalan aja. Oke deh, kita lanjut perjalanan dulu, biar cepet nyampe. Iya Wan. Jojo, kamu tuh sebenarnya nyari benda pusaka terus-terusan mau buat apaan sih? Ya, buat senjata saya lah, biar saya nggak terkalahkan. Kalau saya nyari benda pusaka, saya bisa sakti kayak kamu nggak, Jo? Ya enggak lah. Kamu kan gak berbakat, gak kayak saya yang hafal semua mantra. Alah, mantra apaan? Orang kayak kumur-kumur gitu kok. Enak aja kamu kalau ngomong. Itu mantra serbaguna. Bahkan bisa buat ngilangin kamu juga loh dari sini. Mau? Parjo tuh Pak, Parjo. Jo. Iya, nak. Iya sih, saya minta maaf ya. Saya beneran kelupaan loh bawa dompet. Iya Pak RT. Kok tumben pos ronda sepi? Pada kemana Pak RT? Palingan lagi pada patroli. Oh. Ya udah yuk, saya antar kamu pulang. Iya Pak RT. Ngantuk. Iya, dari pagi duduk mulu, pegel banget. Ini apa nggak ada jalan tol Kapur? Biar cepet nyampe gitu. Boro-boro jalan tol, Tit. Ini jalan halus aja udah beruntung. Namanya juga di desa, kurang dapat perhatian dari pemerintah. Waduh, gerimis. Kamu hati-hati Wan nyetirnya ya. Ayo panas siap. Jangan ngantuk ente Wan, bahaya. Ngajarin nanti Din. Waduh, jalannya gelap banget, nggak ada penerangan. Pelan-pelan aja Wan nyetirnya. Ayo ya Pana. Lah, di depan banjir Pana. Waduh, gimana ya? Ini serius Kapur? Nggak ada jalan lain? Nggak ada Pak No. Terobos aja lawan. Daripada kita di sini, nanti malah kejebak banjir. Tapi kalau nanti mobilnya mogok gimana Tita? Coba aja dulu.
Benar tuan. Ya udah deh. Hati-hati Wan nyetirnya. Banjir kayak begini nggak kelihatan lubangnya. Iya Wan, gak usah buru-buru. Nggak buru-buru kok Pana. Cuma kalau terlalu pelan bisa mogok mobilnya. Iya Wan, yang penting kamu fokus ya nyetirnya. Ini kalau makin kesana banjirnya makin tinggi gimana? Semoga aja enggak, Bon. Biar kita bisa cepet nyampenya. Kalau makin banjir, kita berenang aja. Yang nggak mau lah. Ya udah kalau nggak mau, biar saya aja. Jo, jangan Jo, bahaya. Kita nggak tahu di dalam air ada apa aja. Nanti kalau ada ularnya gimana? Aduh, no. Saya sama setan aja nggak takut, apalagi cuma ular. Nurut aja napa Jo. Gak usah berulah. Mau lu kita tinggal. Iya, Tit. Akhirnya udah nggak lewat jalanan banjir lagi. Kok pada diem aja sih? Lah, pantesan aja nggak pernah dijawab. Pada tidur ternyata. Sompret bener. Ana yang punya mobil, ana juga yang modelin. Yang lainnya malah enak-enakan tidur. Ngantuk banget. Jam berapa nih? Berhenti dulu deh. Anda bangunin yang lainnya dulu deh buat sahur. Hai Kapur, bangun Kapur. Kapur, bangun. Apa, Wan? Bangun. Udah waktunya sahur. Iya, Wan. Din, Bon, bangun woi, bangun. Tita, bangun Tita. Jo, bangun Jo. Pano, bangun Pak. Pak. Enak banget ya Din tidurnya. Iya nih Wan. Iya Bahlul, anak nyetir nggak ada temen ngobrol, pada tidur semua. Maaf Wan, habisnya ngantuk banget. Ya udah yuk sahur, lapar nih. Lah, makanannya kok tinggal segitu? Ya iyalah Wan. Kan udah kita makan. Ya, cuma segitu mana kenyang. Udah, berbagi aja walaupun sedikit-sedikit. Yang penting semuanya bisa sahur. Nah, bener tuh kata no. Apa ngangguran begini? Masa mie sendiri? Aduh, mie lagi. Hidup pengangguran begini amat ya. Udah makannya mie terus, mana tinggal ini doang lagi mie-nya. Waduh, kacau. Nanti buka puasa saya makan apa ya? Aduh. Ente nggak beli kopi ya, Din? Ban? Ya enggak lah Wan. Aduh, padahal itu penting banget, Bon. Mulut saya suka pahit kalau nggak ngopi. Ya kirain maksudnya udah bawa. Makanya saya sama Udi nggak beli. Iya. Aduh, habis makan kok ngantuk lagi ya, no? Iya, Ju. Ini perjalanannya masih lama nggak, Kapur? Aduh, masih lama, Tit. Ya, tahu begitu mah. Bawa bekal makanannya yang banyak. Ya gak ada yang tahu Wan. Kalau bakal sejauh ini perjalanannya. Ya nggak tahu lah. Orang pada tidur, anak ngantuk sendirian. Ya udah, sekarang kita istirahat dulu aja. Kasihan Wan Sutri, takut nyetirnya nggak fokus juga. Iya Pak Nak. Udah pagi ternyata. Bangunin yang lain deh, biar bisa lanjutin perjalanan. Wan, bangun Wan. Din, Bon, Tit, Pak No, Parjo, bangun. Aduh, bener kan? Baru bangun tidur gue udah lapar lagi. Iya sama kok juga Bon. Tahanin, Bon. Ya udah ayo, lanjutin perjalanan lagi. Saya udah pengen cepet-cepet nyampe ke kampung. Ya udah, ayo. Kapur, ini nggak ada jalan pintas apa?
Nggak ada, Wan. Ini pemerintahnya gimana sih? Udah tahu ini jalan satu-satunya. Minimal dibagusin kek, biar nggak berlumpur kayak begini. Mana cuacanya lagi musim hujan, kan bahaya kalau sampai ada yang kecelakaan. Poro-poro, Wan. Anggarannya kan udah masuk ke kantong semua. Mana sempet mikirin jalan begini. Jangan terlalu jujur, Din. Nanti ketahuan lo. Bisik-bisik aja kalau bahas begituan mah. Iya, Pun. Buka puasa, saya makan apa ya? Mie instannya kan udah habis. Aduh, mana uang saya udah tipis banget lagi. Kemarin sih masih kebantu. Buka puasa dia sih yang bayarin makanannya. Mau ngajak lagi. Aduh, malu dong. Mau ditaruh mana muka saya? Aduh, kacau. Ke warung Bude aja lah. Barangkali ada bahan makanan yang murah. Kalau sama Bude kan harga bisa miring. Ya wes lah, tak berangkat sekarang. Kalau nanti takut keburu tambah lemas. Bude, Iya Pak RT, mau beli apa? rekomendasi makanan buat buka puasa yang paling murah. Apa kira-kira Bude? Murah ya? Tempe sih murah Pak RT. Kalau nggak tempe ya paling mie instan Pak RT. Waduh, jangan mie deh Bude. Saya udah bosan banget makannya mie mulu. Yowes nih, tempe aja. Oke Bude, tapi Tapi apa Pak RT? ngutang dulu ya Bude. Walah, tempe aja ngutang. Ya, saya kan udah bukan bendahara desa lagi Bude. Status saya kan sekarang jadi pengangguran tetap. Aduh, ya udah deh ya. Ini tak catat bonnya dulu. Wah, makasih ya Bude. Iya sama-sama. Tapi ngomong-ngomong Pak RT kok tumben nggak ikut Udin sama Bono? Loh, emangnya Udin sama Bono kemana? Udin sama Bono kan jalan-jalan sama Wan Sutri. Pak No sama Parjo juga diajak katanya. Mereka mau ke kampungnya Kak Pur. Hah? Yang bener Bude? Iya bener Pak RT. Kemarin itu Udin sama Bono habis belanja di sini. Terus cerita deh ke saya. Dari mana kalian? Kok rapi banget begitu? Mana bawa belanjaan banyak banget lagi? Warung Bude, Pak Le. Mau buat apa belanjaan segitu banyak? Disuruh Wan Sutri. Nggak tahu tuh mau buat apaan. Ya udah, Pak Le, kita duluan. Walah, pantas aja mereka pakai baju rapi. Oh, berarti bener dugaan saya. Berarti Pak RT beneran gak diajak ya sama mereka? Enggak Bude, tapi Bude tahu nggak kampungnya Kapur itu di mana? Oh, kalau itu saya gak tahu Pak RT. Aduh, ya wis, tak pergi dulu Bude. Iya Pak RT. Semprol emang, bisa-bisanya jalan-jalan nggak ngajak saya. Baru kali ini loh saya nggak dapat kabar sama sekali. Kebangetan banget, emang bener-bener pada sentimen sama saya kali ya. Wah, kalau gini caranya, saya harus cari informasi dari mana ya tentang kampungnya Kapur? Tanya Kang Kopling aja deh. Kapur kan biasa ngopi di sana. Siapa tahu Kapur pernah cerita kalau kampungnya di mana. Kang, sini Kang. Loh Pak RT, ini kan masih puasa. Kok Pak RT kesini? Jangan-jangan Pak RT mau mokel ya? Enak aja kamu kalau ngomong. Lah, terus Pak RT mau ngapain kesini? Saya itu kesini mau tanya hal penting sama kamu. Hal penting apa Pak? Kamu tahu nggak kampung asalnya Kapur itu di mana? Enggak Pak RT, Masa nggak tahu sih? Kamu kan biasa bareng dia. tapi emang beneran nggak tahu Pak. Emang kenapa sih? Kapur, Udin, Bono, sama yang lainnya itu pada ke sana. Tapi saya nggak diajak. Ya udahlah Pak RT, orang nggak diajak ya nggak usah ikut. Oh, nggak terima saya. Awas saja, saya sumpahin mobilnya mogok. Jalan-jalan kok nggak ngajak saya. Gua kok ngeri ya kalau kita ngelanjutin perjalanan dengan cuaca buruk begini. Iya, gue juga Din. Lah terus gimana? Mau lanjut apa enggak? Please, lanjut dong, Wan. Saya pengen cepet-cepet nyampe. Saya udah kangen banget sama keluarga saya. Aduh, ya udah. Pelan-pelan aja Wan nyetirnya. Aneh takut kesambar petir. Dikira cuma ente aja apa yang takut, Ban? Ya, kalau ente kan susah matinya. Jadi ya aman lah. Mulut ente, Ban ya. Dasar semprul.
Waduh, di depan ada bekas longsor. Gimana nih? Coba duluan, tapi hati-hati ya. Iya, Pak Nah. Ini kenapa, Wan? Aduh, mobilnya terperosok kayaknya. Ini anak gas nggak bisa. Aduh, gimana dong, Nok? Saya nggak mau mati di sini. Tenang, Joe, tenang. Ya udah, kita keluar dulu aja dari mobil. Iya bener tuh kata Tito. Ya udah, ayo. Ya udah, yuk, dorong mobilnya supaya bisa keluar dari area lumpur ini. Ayo. Iya. 1, 2, dorong. Iya. Yang kuat dong tenaganya. Dulu saya juga pernah ngalamin hal kayak begini. Waktu itu ada mobil yang kejebak longsor di kampung. Saya nggak sengaja lewat dan saya tolongin orang itu. Mereka kasihan. Niatnya datang ke kampung buat liburan, tapi malah kejebak longsor. Walaupun susah karena tenaga saya nggak sekuat itu, tapi saya berusaha buat nolongin mereka. Sampai akhirnya mereka bisa lanjutin perjalanan buat liburan. Kondisinya sama persis sama kayak kita sekarang. Ayo dong semangat. Dulu Kapur sendiri aja bisa. Sekarang kita bareng-bareng, harusnya lebih gampang. Ya, ayo semangat. 1, 2, 3. Lah, ban depannya kok hilang? Waduh, Gimana nih? Kita nggak bisa lanjutin perjalanan kalau begini caranya. ya kita cari dulu lah. Coba Wan, ente minta bantuan sama anak buah ente. Iya, Din. Aduh, sinyalnya susah lagi. Wan, bannya nggak ada, Wan. Iya, saya nyari juga nggak ketemu. Ay, bentar. Ana lagi nyari sinyal buat nelpon anak buah Ana. Buat kirimin ban mobil pakai helikopter. Nah, dapet. Halo, kirimin Ana ban mobil buruan. Gak usah banyak tanya. Ana Sherlock sekarang. Ya, siap bos. Ada apa sama si bos? Bos minta kirimin ban mobil. Ban mobilnya hilang. Lah, kok bisa? Nggak tahu. Ini bos Sherlock dan minta kita buat nganter ke sana pakai helikopter. Ya udah, ayo. Ayo. Kenapa dari awal kita nggak naik helikopter aja sih, Wan? Iya, kalau kita naik helikopter pasti nggak kayak begini. Ya, kalau naik helikopter ya nggak seru lah. Sebentar doang langsung nyampe. Justru bagus dong kalau kayak begitu. Ya terserah Ana lah. Kan Ana yang modelin. Ya iya sih. Nah, itu Wan, helikopternya datang. Halo bos, Halo. Ana udah lihat helikopternya. Buruan mendarat. datarannya nggak memungkinkan buat mendarat bos. Lah, terus gimana dong? Ini kita udah nungguin dari tadi. Lempar aja lah kalau nggak bisa mendarat. Jangan dilempar lah. Nanti kalau rusak gimana? Ya, belum dicoba, Wan. Nggak ada yang tahu. Ya udah deh, lempar aja lempar. Oke bos. Gimana kata bos? Dilempar. Hah? Serius dilempar? Iya. Ya udah deh, lempar aja. Lagian si bos yang nyuruh. Oke. Buruan lempar. Iya bos, ini saya lempar. Ayo siap-siap, banyak mau dilempar. Iya, Wan. Akhirnya dapat solusi. Iya Pak No, untung aja ada Wan Sutri anak buahnya ada di mana-mana. Iya, Kapur. Ya udah sini, biar Anda bantu pasang bannya. Pengertian banget ente, Tit. Ya, biar cepet jalan, Wan. Ngeri di sini, takut kena longsor lagi. Nah, udah selesai nih. Ya udah ayo lanjutin perjalanan. Ayo. Ini masih jauh, Kapur, kampungnya. Lumayan Bon. Ini arahnya kemana lagi, Kapur? Kayaknya masih lurus Wan. Ikutin jalan ini.
Aduh, kapan maghribnya sih? Ini perut gue udah keroncongan banget. Iya sama Ban, Ana juga lapar. Tapi kan, makanan kita udah habis, Wan. Nggak ada sisa sama sekali, Din. Ya, tinggal air putih doang, Wan. Aduh. Ke kampung kapur, gini amat ya perjuangannya. Segala macam bencana dilewatin. Mana perbekalan pada habis. Ujian puasa, Tit. Biar kita makin sabar. Iya bener tuh, Tit. Ini juga, sepanjang jalan nggak ada yang jualan atau ruko gitu. Kayaknya emang nggak ada deh, Wan. Tapi ya nggak tahu juga sih. Kapur, mendingan jujur deh. Ini Kapur beneran tahu jalan ke kampungnya nggak sih? Ya tahu lah, Tit. Masa enggak? Lo kenapa nanya begitu, Tit? Gua curiga kalau dia nggak tahu jalan, Bon. Masa dari tadi ngikutin jalan mulu? Ditanya juga jawabnya cuman kayaknya. Siapa yang nggak ragu coba? Emang ini jalan satu-satunya, Tit. Ya sebenarnya ada jalan lain sih. Cuma saya nggak hafal. Nanti kalau kita malah nyasar gimana? Aduh, zaman sekarang kan udah ada maps, Kapur. Tinggal buka aja. Saya nggak bisa baca maps, Tito. Harusnya Kapur bilang aja. Di sini kan ada Tito yang udah bisa menyusuri jalan pakai maps. Dan ada Pak Sutri juga yang udah sering keluar kota. Ya Pak No, saya nggak kepikiran. Kamu nih gimana sih? Kalau ngasih tahu dari awal kan, kita nggak harus becek-becekan kayak begini. Mana baju saya pada kotor lagi. Aduh. Maafin saya ya. Gara-gara saya, kalian jadi harus repot-repot begini. Gak apa-apa Kapur. Lagian, niat Kapur pulang kampung kan baik. Iya Pak No. Terus nanti kita buka puasanya gimana dong? Cuma air putih doang nih. Gak apa-apa Bon. Yang penting bisa buat batalin puasanya. Ya tapi kan kayak kurang gitu no. Masa buka puasa cuma air putih? Masih lapar dong no. Kurang di perut tapi gak kurang di pahala. Air putih juga nikmat kalau diminum pas azan. Iya sih, seharian nahan haus, seteguk aja, pasti berasa banget. Nah itu, buka puasa gak harus banyak makanan dan minuman. Yang penting hati tenang dan bisa bersyukur. Pasti nanti Allah tambah nikmatnya. Oh Ban, dengerin Ban. Bersyukur Ban. Iya Wan. Walah, udah sore ternyata. Lama juga saya ketidurannya. Gara-gara kesal sama Odin dan yang lainnya sih. Bisa-bisanya saya kalau ditinggal sendirian di komplek kayak begini. Aduh. Terus ini saya buka puasa gimana dong? Tempe yang tadi dari Budi bisa digoreng sih. Tapi masa tempe doang? Gimana ya? Saya punya ide. Tak ke masjid aja lah. Di sana kan pasti banyak makanan. Jadi saya nggak usah mikir buat sahur sama buka puasanya makan apa. Ya hitung-hitung menenangkan diri biar tambah soleh. Tak jalan sekarang deh kalau gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak RT. Sendirian aja nih Pak RT. Yang lainnya pada kagak diajak. Lah, wong yang lainnya sibuk kok pada liburan Pak. Lah, Pak RT kenapa kagak ngikut? Mereka itu pada sentimen banget sama saya Pak Ustadz. Jadi saya nggak diajak. Apalagi Wan Sutri tuh. Emangnya pada liburan kemana? Ke kampungnya Kapur. Nggak tahu ada di mana. Kalau tahu, pasti udah saya susul mereka. Ya udah, Pak RT yang sabar aja ya. Lagian nih ya, kalau kagak diajak itu, ngintilin aja kagak boleh. Apalagi ngikut. Iya Pak Ustadz. Ngomong-ngomong, ini saya mau bantu-bantu Pak Ustadz di masjid ya. Beneran Pak RT? Iya, biar Pak Ustadz gak sendirian. Saya tuh suka kasihan sama Pak Ustadz. Ngurusin ini masjid sendirian, gak ada yang bantuin. Makanya saya inisiatif. Iya Pak RT, gak apa-apa. Lagian berbuat baik di bulan puasa itu pahalanya berlipat ganda. Iya Pak Ustadz, itu dia. Ya udah deh yuk masuk. Bentar lagi aja maghrib nih. Oh iya Pak Ustadz.
Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah, udah azan. Wan, berhenti dulu Wan. Kita batalin puasa dulu. Iya Pana. Allahu Akbar. Doa dulu Din. Iya Pano. Jangan banyak-banyak, Din. Gua kan juga haus. Nih Bon. Saya bagi dong, Wan. Sabar, ana haus. Udah, gantian. Ini nak. Tega banget lu Cuk. Nisainnya dikit banget. Ya, saya haus, Tit. Maaf ya, Nok. Nggak apa-apa, Jo. Ini sambil lanjut jalannya, Pak Na. Iya, Wan. Aduh, gua kok jadi kepikiran Pak Le ya. Kira-kira dia udah makan apa belum ya? Nyam. Wah, enak banget di sini. Makan gratis. Mana makan enak lagi? Nggak kayak di rumah. Mie instan terus. Lambung nggak keriting aja udah syukur saya. Wah, kalau tahu makanannya enak begini kan, dari awal puasa saya bukan di sini mulu. Jadi nggak harus repot-repot sampai ngutang ke warung Bude. Ah, ya kan nggak apa-apa. Nyapu dikit-dikit. Yang penting makan gratis. Walah, ini gelap banget. Wan, itu siapa di depan? Aduh, jangan-jangan begal. Mana jalan sepi banget begini lagi. Tenang aja Wan, ngadepin beginian mah jangan panik. Gimana nih, Pak Nak? Kita hadapin bareng-bareng Bon. Luar. Iya. Ayo kita keluar. Mau ngapain kalian di sini? Mau ngapain aja bukan urusan kalian. Ya jelas urusan kita lah. Ini kan wilayah punya kita. Orang kayak kalian tuh nggak akan kita kasih masuk ke sini. Wilayah. Emang itu siapa? Lurah? Apa satpam? Jangan asal ya kalau ngomong. Ya lu ngomongin biasa aja dong. Gak usah emosi. Serah gua lah. Lu siapa ngatur-ngatur? Bos, kira-kira di kampungnya Kapur lama nggak ya? Walaupun sendirian dan bebas ngapain aja, tapi lama-lama sepi banget rasanya. Apalagi rumah si bos kan gede banget. Masak sendiri, makan sendiri juga. Aduh, bosen. Mau ngajak suku pedalaman buat kesini, tapi nanti kalau bos tahu, saya pasti dimarahin. Saya kok kepikiran ya, bos lagi ngapain ya? Bang, santai aja, Bang. Kita nggak ada niat jahat kok. Alah, gak percaya kita sama orang-orang kayak kalian. Ya, terus mau kalian apa? To the point aja deh, nggak usah bertele-tele. Kepanjangan durasinya ntar. Ya udah, pergi kalian dari sini. Gak bisa gitu dong. Kita ada urusan soalnya. Gak peduli. Cepet kalian pergi dari sini. Maju deh lu sini, daripada banyak ngomong. Nantangin dia. Maju lu berdua. Ayo. Iya. Aduh. Iya. Aduh, sakitin. Aduh. Lah, si Parjo mau duduk doang. Jo, tolongin kita dong, Jo. Malas, Dut. Terlalu gampang. Wah, ngeselin banget si Parjo. Aduh, Badra, kamu geseran dong. Smith banget ini. Tante aja yang geseran. Ini kan becanya bapak. Ya tapi kan saya naik beca ini bayar. Tapi yang gue becanya kan bapak aku. Aduh, kerja ngapain anaknya di bawah sih, Om? Nggak ada yang jagain soalnya. Warga komplek
lagi pada nggak ada di rumah. Takut Badra hilang. Nanti saya yang repot. Ya lagian anaknya sih itu kok yang jagain warga komplek. Kan warga komplek udah saya anggap seperti keluarga. Apalagi Pak RT. Walah, untung aja saya enggak. Habis ini kita pulang kan, Pak? Iya Badra. Hei, berhenti. Apa perlu sampai terjadi pertumpahan darah di sini? Kita itu kesini cuma mau lewat. Tolonglah, jangan dipersulit. Alah, nggak mungkin. Kalian pasti mau bikin rusuh kan? Ngaku kalian. Kita itu mau ke kampung saya, yang ada di desa Banjaran. Bukan mau ke sini. Ini kita cuma mau lewat doang. Serius kalian cuma mau lewat doang? Iya bener kata dia. Oh alah, kenapa nggak bilang dari tadi? Gimana kita mau bilang sih? Orang kita ngiranya kamu preman yang mau ngebegal. Enak aja, ngatain kita preman. Lah, emang kalau bukan preman, apaan? Main cekat gitu aja. Kalian itu orang kota. Kita nggak suka aja kalau ada orang kota datang ke desa kita. Emangnya kenapa orang kota nggak boleh datang? Udah kayak penguasa bumi bener ente, ngelarang-larang kita. Biasanya kalau ada orang kota datang ke sini, mereka cuma mau bikin rusuh, bikin kita semua jadi susah. Bikin rusuh gimana emangnya? Beberapa tahun yang lalu, desa kita tenang dan damai. Tapi itu sebelum kedatangan orang kota yang datang menjanjikan kesejahteraan. Setelah mereka datang, lahan-lahan kita diambil alih dengan alasan mau dibuat gedung. Hutan kita juga pada diambil kayunya. Bahkan orang-orang desa kayak kita cuma bisa dibodohi sama mereka yang melakukan. Awalnya menawarkan kesejahteraan, tapi boro-boro malah kita jadi sengsara kayak begini. Gara-gara ulah mereka, bencana jadi di mana-mana. Sungai yang tadinya jernih jadi penuh dengan potongan-potongan kayu. Hutan yang tadinya rindang jadi gundul gara-gara ulah mereka. Mereka berlaku seenaknya ke warga desa kami. Serakah, mereka yang berbuat, tapi kita yang harus menanggung akibatnya. Jahat banget ya. Hal itu yang bikin kita jadi ketat sama orang-orang kota yang mau datang ke desa kita. Oh begitu ceritanya. Tapi ngomong-ngomong, kalian kesini naik apaan? Jalan kaki lah. Kita kan udah biasa. Ya udah, ayo deh, kita antar pulang aja. Udah malam juga nih. Boleh emangnya? Boleh lah. Iya kan Wan? Boleh Wan? Iya boleh kok. Ya udah ayo naik ke mobilnya. Ya udah deh, ayo naik. Ayo Ju. Aduh. Iya nak. Berat banget ya tinggal di sini. Akses jalannya susah. Iya, makanya dulu orang-orang kota itu kebanyakan janji yang diomongin ke warga kampung. Sampai akhirnya mereka percaya. Tapi ya keadaannya begini. Mereka cuma manfaatin sumber daya alam yang kita punya buat kepentingan kelompok mereka doang. Saya kok jadi keinget tentang hutan larangan ya. Keingetan apa emangnya Pak? Dulu orang tua saya juga sama seperti kalian, memilih tinggal di hutan untuk menjaga kelestarian alam. Apalagi banyak yang melakukan penebangan liar dan gak memikirkan dampaknya. Bahkan bapak dan ibu saya juga jadi korban dari kejadian itu. Mungkin kalau dulu saya gak berhasil kabur, saya udah gak bisa ada di sini sama kalian. Manusia memang makhluk egois. Semua cara bakal dihalalkan untuk wujudin keinginannya. Iya bener emang. Tapi ngomong-ngomong, gua lapar. Aduh, malu-maluin aja sih lu Bon. Lagi ngobrol serius juga. Ya tapi emang sih Din, kita kan belum makan. Loh, emangnya kalian gak buka puasa? Buka, tapi cuma minum air doang. Ya habisnya, dari tadi gak ada yang jualan. Sepi banget jalanannya. Ya emang sepi sih. Ya udah, nanti kalian makan di tempat kita aja. Wih, yang bener. Iya bener. Lagian kan kalian udah nganterin kita pulang juga. Mantap kalau gitu.
Ya udah, kalian bersih-bersih aja dulu. Kita mau siapin makanannya. Jangan lupa kopinya ya, Bang. Iya, siap. Wah, keren juga rumahnya. Antik banget ya. Widih, banyak banget makanannya. Hehehe. Ya udah, ayo makan bareng-bareng. Waduh, jadi enak ya Din kalau begini. Iya, Pon. Makasih ya. Waduh, maaf nih, kita jadi ngerepotin. Enggak kok. Udah ayo dimakan. Ini dari kami buat kalian. Aduh, apa ini? Buat bekal kalian di perjalanan. Wah, makasih banyak ya. Senang bertemu sama kalian. Ya, kita juga senang ketemu sama orang kota kayak kalian. Baik. Ya udah, kita pergi dulu ya. Iya, hati-hati di jalan. Alhamdulillah, dapat perbekalan lagi. Ya, Bono nggak jadi kurus dong kalau begini mah. Rezeki orang puasa, Tit. Aduh, kebiasaan banget ya. Habis makan ngantuk begini. Iya, Din. Ah. Lah, itu Pak No sama Pak Jo udah tidur. Kecapean lah, Tit. Lawang kita lama banget kok perjalanannya. Ya, gimana nggak lama. Orang jalurnya ekstrim banget. Segala hujan, badai, banjir dilewatin. Ente emang nggak ngantuk apa, Wan? Wan, Kata siapa yang nggak ngantuk, Ban? Sembarangan mulut ente ya. Ya udah, Wan, berhenti dulu aja, Wan. Daripada malah bahaya. Iya, Wan. Lagian, Kapur yang jadi penunjuk arahnya aja tidur. Ah, iya Datit. Ya ampun, ngantuk banget saya. Ini kalau di rumah pasti saya masih asik-asik tidur jam segini. Tapi berhubung ini di masjid, saya mau rajin dikit biar bisa nginep lebih lama juga. Jadi kan saya bisa hemat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Masya Allah, rajin bener Pak RT. Iya, biar masjidnya bersih Pak. Jadi orang yang mau sholat pada nyaman. Alhamdulillah. Ya udah, ayo deh kita sahur dulu. Nih, ayo udah siapin makanannya. Waduh, jadi nggak enak saya. Dienak-enakin aja Pak RT. Udah yuk. Ya udah deh kalau Pak Ustadz maksa. Saya sih nggak maksa, cuma nawarin. Kalau Pak RT nggak mau, ya saya sahur sendiri nggak apa-apa. Lo yang nggak enak lah kalau sahur sendirian. Mending temenin aja ya. Hihihi. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Ayo penonton ikut nyanyi. Kiri kanan. Aduh, Nok, itu berisik banget sih. Siapa itu yang nyanyi? Kenapa, Jo? Itu suara siapa? Ganggu saya tidur aja. Ke puncak gunung tinggi. Walah, alarm Wan Sutri, Jo. Ternyata pada tidur semua. Wan, bangun Wan. Wan Sutri, bangun. Aduh.
Baru juga tidur, Pana. Itu alarmnya bunyi, Wan. Alah, iya, Pana. Udah waktunya sahur nih. Ya udah yuk, kita bangunin yang lainnya, Wan. Kapur, Kapur, bangun Kapur. Aduh, berhari-hari tidur di mobil, badan pada sakit semua. Iya ya, Pon. Ya udah yuk kita sahur. Ayo deh. Untung aja kita dikasih makanan sama orang-orang itu ya. Kalau enggak, pasti kita nggak bakal bisa sahur nih. Iya bener, Tit. Ya walaupun awalnya ngajak ribut, tapi baik juga ya mereka. Mereka kan begitu, gara-gara kiranya kita ada niat jahat. Iya bener, mereka itu kan cuma mencoba melindungi tempat mereka tinggal. Ngam, 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 ngam. Akhirnya kenyang juga. Alhamdulillah. Kapur, perjalanannya masih jauh apa enggak nih? Masih sih, Din. Oh, ternyata kamu itu suku pedalaman ya? Bukan, Jo. Cuman emang daerah saya susah diakses. Lama jarak tempuhnya. Oh gitu ya, Tit. Dia Kapur, Jo. Tito itu gua. Kapan sih lu ingetnya? Pinter dikit napa? Kan udah pernah pinter, Tit. Waktu di episode Albert Parjo. Oh iya ya. Ya udah, ayo kita lanjutin perjalanan. Ayo ya, Pana. Wah, masih sejuk banget ya, Nok, di sini. Iya, Ju. Ini mobilnya kenapa? Aduh, kok mogok? Waduh, jangan bilang kehabisan bensin. Soalnya dari awal berangkat kita belum ngisi bensin. Aduh, iya lagi, habis. Terus gimana dong? Ya terpaksa, kita harus dorong mobilnya. Aduh, puasa kali ini ada aja ujiannya ya. Sabar, sabar. Ya udah, yuk kita dorong bareng-bareng. Aduh, lagi puasa malah dorong mobil. Bisa kurus gua kalau begini. Ini jalan apaan sih? Masa nggak ada yang jualan bensin sama sekali? Iya ya, aduh, padahal kita udah dorong jauh banget loh. Aduh, perut gua jadi lapar. Sama, Tit. Saya juga. Gua Bono, Jo, bukan Tita. Alah, sama aja lah. Ayo, semangat kita dorong lagi. Semoga aja di depan ada yang jualan bensin. Amin. Iya. Aduh, capek banget saya bersih-bersih masjid. Tapi kalau nggak bersih-bersih, saya nggak enak sama Pak Ustadz. Duh, Pak RT. Apa, Tang? Pak RT ada di komplek ternyata. Tahu gitu, Badra nggak saya bawa-bawa. Oh iya, ngomong-ngomong, Pak RT udah nemu kerjaan apa belum? Ya belum, Tang. Kenapa emangnya? Kamu ada info kerjaan buat saya? Kalau maunya jadi kades, ya saya nggak punya infonya. Kalau jadi tukang beca kayak saya, baru saya kasih info. Alah, emang nggak bener kamu perang, Tang? Udah sana, jalan kamu. Siang-siang begini kok manusia nggak pada kelihatan ya? Iya, pada kemana ya? Pergi jalan-jalan kali. Ini kan udah mau lebaran. Wih, sepi dong nih komplek. Pindah tongkrongan aja yuk Om, ntar malam. Biar nggak di sini-sini aja. Iya, biar ada kerjaan buat takut-takutin orang. Nanti gua ajak genderuwo juga deh. Gas lah. Ntar malam gua tutup warkopnya. Kita pindah ke pos ronda. Aduh, udah gak kuat. Aduh, aduh. Nah, itu dia. Ada yang jualan bensin. Akhirnya. Ya udah, ayo. Dorong dikit lagi.
Ayo deh. Aduh. Kenapa Pak mobilnya? Kehabisan bensin, Bang. Oh alah, jauh dong dorong mobilnya. Iya bang. Aduh, sampai ngos-ngosan begini. Aduh. Ya udah, Bang. Isiin bensinnya penuh ya. Iya siap Pak. Untung aja kita nemu yang jualan bensin. Iya ya. Kalau nggak nemu, pasti nggak jadi ke rumah kamu. Ya, tapi kan yang penting udah ketemu. Udah selesai Pak. Berapa totalnya? 500.000 Pak. Ini uangnya. Waduh, makasih banyak ya Pak. Udah diborong. Iya, sama-sama. Ya udah ayo pada naik. Kita lanjut perjalanan. Aidin, gantian ya. Ente yang nyetir. Iya deh, Wan. Lurus terus ya, Din. Iya, Kapur. Aduh, capek juga ya. Din, awas Din. Wah. Kamu itu bisa nyetir nggak sih? Bawa mobilnya yang bener dong, Din. Bahaya. Iya. Untung kita nggak kenapa-napa. Kamu kenapa, Din? Kok nggak fokus begitu nyetirnya? Capek, Pak No. Ya, baru segitu aja udah capek, ente, Din. Apalagi aneh nyetir dari awal. Lemas aneh, Wan. Sebentar lagi maghrib kok, Din. Sabar. Iya, Pak No. Wede, udah pada di sini aja. Ya iyalah, semangat nih mau gangguin orang. Iya, gua juga, Om. Ayo lo, mau kemana? Wah, setan. Mau kemana lo? Ayo. Pocong. Itu aja udah takut. Nggak seru banget ya. Aduh, mulut gua pahit nih. Kita ke rumah Sutrisno aja yuk. Ayo, kita acak-acak rumahnya. Gas, Om. Wah, enak tuh makanan. Loh, kalian kok kesini? Kita mau bertamu. Di mana Sutrisno? Bos lagi pergi. Kalian ngapain nyariin bos? Gak mau ngapa-ngapain. Gue cuma mau main aja kok. Iya nggak, Yul? Iya, Om. Aduh, jangan lompat-lompat dong. Nanti sopanya rusak. Gak usah ngurusin kita. Mendingan bikinin kopi Arab aja punya bos lu. Sana. Nggak mau. Nanti saya bisa kena marah sama bos. Ya udah, kalau nggak mau bikinin kopi, ini tempat kita acak-acak aja lah. Jangan. Iya, saya buatin kopinya dulu. Nah gitu dong. Alhamdulillah, kenyang. Ya udah, ayo lanjut perjalanan. Gantian ya, Tit. Lu yang nyetir. Iya, Den. Hati-hati ya, Tit, nyetirnya. Iya, Pak No. Ini kopinya. Nah gitu dong. Keluarin juga semua makanannya. Biar kita yang habisin. Iya, buruan. Aduh, kalian kan tadi minta kopi udah saya buatin. Jangan minta yang aneh-aneh dong. Nanti bos bisa marah. Kita kasih pelajaran aja lah. Kalau dia nggak mau nurutin kemauan kita. Iya.
jurang kita. Untung aja. Kamu gimana sih nyetirnya? Hampir aja kita masuk jurang. Aduh, ya maaf, nggak fokus nyetirnya. Kita semua kecapean. Nyetirnya jadi nggak fokus. Ya udahlah, No. Kamu aja yang nyetir. Waduh, saya nggak bisa nyetir, Jo. Waktu di episode pulang kampung aja, saya kesusahan buat nyetir. Nggak tahu mana remnya. Iya, bahaya kalau Pak Dong yang nyetir. Lah, terus siapa dong yang nyetir? Gua nggak bisa. Takut kenapa-napa di jalan. Ya, aku juga takut, Tit. Ya udah berarti kamu aja, Wan. Ini kan mobilnya kamu. Jadi kendalinya ada di tangan kamu. Aduh, ya udah deh, ayo. Lah, kok ada pocong komplek tadi? Ngarang ente, Wan. Ngapain pocong jauh-jauh ke sini? Iya, dia kan lagi sibuk jualan kopi. Halusinasi kalian, Tewan. Ya udah, kita istirahat dulu aja deh. Kayaknya kita semua capek, jadinya nggak fokus. Mungkin kita butuh udara segar, biar nggak di mobil mulu. Iya, No. Saya setuju sama kamu, No. Keluar dulu deh. Capek duduk mulu. Ayah, Ana juga, Din. Dingin banget ya. Coba ada air panas ya. Enak nih bikin kopi. Kalau mau bikin dulu, Din. Tapi harus cari kayu bakar dulu. Ayo cepetan pergi dari sini. Di sini bahaya. Hah? Kenapa emangnya? Udah ayo cepetan pergi dari sini. Saya jelasin nanti. Ayo buruan. Ayo. Lebih cepat lagi Wan nyetirnya. Emang ada apa sih, Kapur? Ada orang yang mau jahat sama kita, Din. Orang jahat. Perasaan tadi aman-aman aja deh. Lagian, Kapur kok bisa tahu ada orang jahat? Kapur kan tidur. Emang iya ya, Tit? Iya, Kapur. Makanya tadi kita tinggalin di mobil. Jangan-jangan dia cuma mimpi, No. Wah iya, bisa jadi tuh. Masalahnya kita nggak ngelihat bahaya apa-apa tuh. Apa iya ya? Ya maaf, saya kan nggak tahu. Aduh, bikin panik aja ente, Kapur. Berasa nyata banget soalnya, Wan. Ya, biasa itu mah. Bos lu kapan pulang? Saya nggak tahu. Ya udah Om, kita nginep di sini aja. Biar nggak di kuburan mulu. Bosan. Benar tuh. Di sini pasti kasurnya lebih empuk. Gua sih gas aja. Jangan. Kalian nggak boleh nginep di sini. Mending sekarang kalian pergi aja. Apa-apaan sih Om? Ngapain dorong-dorong gua? Kekerasan lo sama anak kecil. Gua isep juga nih darah lo. Aduh, jangan dong. Saya masih mau hidup. Gak mau jadi setan kayak kalian. Udahlah, langsung eksekusi aja. Gak usah kelamaan, Dracula. Oke, Cong. Lumayan nih. Udah lama juga gua gak ngisep darah manusia. Saya panggilin Ustadz lo. Gak takut kita. Woi, jangan kabur lo. Pak Ustadz, tolong Pak. Ada apa Jaka? Kawanan hantu berantakin rumah, Bos. Loh, kok bisa ada di sana? Saya nggak tahu. Tolong bantuin saya usir mereka dari rumah, Bos. Iya, ayo.
Mana Jaka? Loh, kok nggak ada? Takut kali mereka. Tapi syukur deh. Makasih ya Pak Ustadz. Iya, sama-sama Jaka. Ya udah, ayo pulang dulu ya. Bisa habis kita kalau ketemu sama si Ustadz. Iya, nanti kita malah diusir lagi. Ya, nggak jadi tidur di kasur empuk dong kita. Padahal kesempatan bagus buat jarah rumahnya Sutrisno. Mumpung orangnya nggak ada. Ini masih lama nggak kabur? Enggak, Wan. Ini udah di desa saya kok. Akhirnya nggak tua di jalan. Belum tua aja udah botak gua. Aduh, capek juga nih gua duduk. Jadi kita berhenti di mana nih? Di sini juga nggak ada apa-apa, Wan. Nanti gampang, saya ke rumah-rumah warganya jalan kaki sambil inget-inget rumahnya. Barangkali lupa. Ya udah, saya pergi dulu ya. Besok aja lah Kapur. Ini kan udah malam. Iya, nggak capek apa Kapur emangnya? Capek sih, Bon. Tapi saya pengen minta maaf biar hati saya bisa lega. Ya udah deh, ayo. Iya, besok aja Kapur. Bareng sama kita-kita juga. Sekalian keliling kampung. Aduh, ya iya deh. Aduh, malam takbiran malah sendirian kayak begini. Sepi banget nih komplek. Coba aja kalau saya ikut sama Wan Sutri, pasti lebih seru nih. Saya kok masih nggak nyangka ya, mereka pada tega banget ninggalin saya di kompleks sendirian. Sedangkan yang lain enak, pada ngikut jalan-jalan. Wah, awas aja mereka. Kalau sampai komplek, saya kasih pelajaran biar kapok. Ini kita mau kemana, Nok? Muter Jo, buat salam-salaman ke tetangganya Kapur. Tapi Kapur itu siapa, Nok? Saya nggak kenal. Inilah Jo. Oh. Yaudah yuk, ikut saya. Salam-salaman. Ayo. Seingat saya sih, ini rumahnya. Ya udah, ketok aja Kapur. Iya, Tit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian siapa? Ngapain ke rumah saya? Saya Pur, Pak. Pur siapa? Saya nggak kenal. Anaknya Pak Mudi dan Budini. Oh, anaknya penjahat itu. Ngapain kamu kesini? Masih punya nyali kamu? Gak puas kamu bikin sengsara warga sini. Pergi kamu dari rumah saya. Bentar-bentar, Pak. Cepat pergi dari sini. Atau saya teriak biar warga pada datang. Sebentar. Tolong dengerin dulu penjelasan Kapur. Sabar. Mau ngapain kamu kesini? Hah? Saya mau minta maaf atas kesalahan yang udah orang tua saya lakuin dulu, Pak. Dulu saya cuma anak kecil yang gak tahu apa-apa. Tapi sekarang saya paham kenapa orang tua saya dibenci. Apa yang orang tua saya lakuin dulu ke warga di sini itu salah. Ya emang salah. Orang tua kamu itu kebangetan. Meras kita dengan ngasih pinjaman, tapi bunganya nggak masuk akal. Makanya saya datang ke sini buat minta maaf ke warga kampung, Pak. Apalagi ini kan pas lebaran. Pas banget tuh buat maaf-maafan. Iya bener Tuan. Bapak mau maafin kesalahan orang tua saya kan? Iya, saya maafin. Tapi bilangin sama mereka, jangan semena-mena jadi orang. Hati-hati kena karma. Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Enak aja minta maaf. Orang tua lu itu udah ngusir gua dari rumah gua sendiri. Kok bisa diusir dari rumah sendiri? Ya, itu gara-gara bapaknya dia yang rentenir. Maafin orang tua saya ya, Pak. Maafin ya, Bu. Iya, lagian udah lewat juga. Percuma saya kalau mau marah-marah sekarang. Kalau mau marah mah marah aja.
jangan ditahan. Jo, jangan ikut-ikutan lu. Kita nonton aja. Iya Tit. Makasih banyak ya Bu, udah maafin saya sama orang tua saya. Iya, sama-sama. Lagian gak baik. Menyimpan dendam gak bikin kita bahagia juga. Ah, bener banget tuh Bu. Ya udah, kita pamit pergi dulu ya Bu. Iya. Gimana Kapur rasanya? Alhamdulillah, saya lega Wan. Udah mintain maaf buat orang tua saya. Makasih banyak ya. Kalian udah nganterin saya ke sini. Iya, sama-sama Kapur. Tapi ngomong-ngomong, rumah Kapur di mana? Gak jauh dari sini sih, Tit. Arah ke sana. Ayolah, kita main-main ke rumah Kapur. Iya, gua juga penasaran. Ya udah ayo, kita ke rumah Kapur aja. Biar bisa istirahat juga nih. Pegel-pegel banget badan aneh. Serius kalian mau ke rumah saya? Ya iyalah, mau kemana lagi emangnya? Ah, ya udah deh, ayo. Asik, opor ayam. Rendang juga ada kan Kapur? Pasti ada lah, Tit. Mantap. Gaslah, jangan kelamaan. Anak penasaran ya, sekaya apa sih orang tuanya Kapur? Kira-kira lebih kaya dari Ana atau enggak ya? Bisa jadi sih, Wan. Ana nggak yakin. Nah, ini udah sampai. Yang mana Kapur rumahnya? Ini, Din. Lah, kok kayak begini rumahnya? Katanya kaya raya. Ayo, kita masuk dulu. Ya, gak jadi dong makan opor ayamnya. Ya, iya Bon. Dapat hikmahnya doang. Bagus sih, tapi kok kayak begini sih noh rumahnya? Saya juga nggak tahu Jo. Kapur, kalau boleh tahu, ini rumah kenapa bisa jadi kayak begini? Udah lama nggak ditinggalin, Pak No. Lah, emangnya orang tua ente nggak tinggal di sini? Enggak, Din. Jadi dulu itu... Mudi, keluar lu. Oi, Lintah Darat, keluar. Keluar atau rumah ini kita acak-acak. Ada apa ini? Ngapain malam-malam berisik di rumah saya? Pergi kalian dari kampung ini. Dasar Lintah Darat. Kampung ini gak nerima orang serakah kayak kalian. Cepat, pergi dari rumah ini. Gak bisa begitulah. Ini rumah saya. Ya udah, kalau mereka nggak mau pergi, kita hancurin aja rumah ini. Ya udahlah, kalau emang mereka nggak mau pergi, kita lempar aja obor ke rumahnya. Biar mereka kebakar sekalian sama harta-hartanya. Pergi ke sana. Warga pada kenapa sih, Bu? Gak tahu, Nak. Pak, ayo kita pergi dari sini. Nggak bisa, Bu. Cepat pergi kalian, atau obor ini beneran saya lempar. Ayo, Pak. Udah, cepet. Dasar Lintah Darat. Pergi jauh-jauh kalian semua dari sini dan gak usah balik lagi. Ya ampun, sampai segitunya ternyata. Iya, Din. Tapi ceritanya nggak cuma sampai di situ. Loh, belum selesai toh? Belum, masih ada lanjutannya. Ya udah, ngapain berhenti? Lanjut ceritanya Kapur. Di perjalanan, setelah kita diusir dari kampung ini... Gimana ini, Pak? Kalau begini keadaannya, Pur bakalan bahaya kalau tetap sama kita. Saya juga nggak tahu. Dengan terpaksa, kita harus ambil keputusan. Biar Pur aman. Emang Pur kenapa, Pak? Kamu bakal terancam kalau tetap sama ibu dan bapak. Gimana sih, Pak, maksudnya? Coba kamu turun Pur. Cek ban mobil, kempes atau enggak. Iya, Pak. Enggak kempes kok, Pak. Pak, kok Pur ditinggalin, Pak? Pak, tungguin, Pak. Pak, tungguin Pur, Pak. Pak.
Saya ditinggalin di jalan sama orang tua saya. Terus, orang tua Kapur sekarang di mana? Saya juga nggak tahu, Pak No. Orang tua saya ada di mana? Yang sabar ya, Kapur. Wah, ternyata kamu senasib sama saya ya, Tit. Terus, Kapur selama ini bertahan hidup gimana caranya? Ya, dengan minta bantuan, Bon, sama orang-orang. Lagian kalau saya mau kembali ke kampung ini, saya nggak yakin orang-orang pada nerima saya. Gak usah dipikirin, Kapur. Kan udah lewat. Iya, Pak No. Ngomong-ngomong, ini kan lebaran. Masa kita belum ngucapin ke penonton sih? Ucapin dulu ya, kita ucapin. Halo warga. Kami dari warga NetLife mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Waduh, gua kok jadi keinget sama Pak Le ya. Kasihan dia lebaran sendirian di komplek. Mohon maaf lahir dan batin ya, Dek Yesi. Iya, saya juga minta maaf ya. Barangkali saya ada salah sama Pak RT. Gak usah minta maaf, juga udah saya maafin kok, Dek. Makasih ya Pak RT. Tapi ngomong-ngomong THR buat saya mana Pak RT? Ayo dong Pak RT. Biar silaturahmi kita tidak terputus, kasih THR lah minimal 100. Aduh, gimana ya? Saya cuma ada 2.000 lagi. Mau nggak? Ya udah deh, daripada nggak sama sekali. Kalau kayak begitu, saya boleh dong lupa makan opor ayam di sini. Aduh, ya udah deh, saya ambilin dulu. Jadi, ini kita lebaran nggak makan opor dong, Nok. Hehehe, tahun ini enggak dulu ya, Jo. Aduh, kok punya bau asem ya? Hehehe, bau ya, Tit. Ya jelas bau lah. Orang dari awal perjalanan cuma pakai baju ini doang, nggak ganti-ganti. Iya ya, padahal kan ini lebaran, tapi bajunya sama aja. Aduh, gimana sih ini yang ngedit? Harusnya digantiin dong bajunya. Udahlah Bon, gak usah kebanyakan protes lu. Wan, ini kan udah selesai. Berarti habis ini kita langsung pulang nih. Ya iyalah Tito, mau kemana lagi emangnya? Ya mampir ke Wan, ke tempat makan yang enak. Ya ente enak banget kalau ngomong Tito. Kapur, kenapa? Kayaknya saya mau tinggal di sini aja deh Pak No. Lagian kan di komplek, saya udah nggak ada tempat tinggal. Lah, kok begitu sih? Biar nggak ngerepotin kalian semua, mending saya tinggal di sini aja, nggak kenapa-napa. Gak ngerepotin kok. Kita malah kebantu sama Kapur. Nanti kalau nggak ada Kapur di komplek, yang gantiin saya sama Bonong Ronda siapa dong kalau mau pergi? Saya itu di komplek cuma jadi beban buat kalian, mintain kopi segala macem. Jangankan kopi segelas Kapur, kopi seember aja nak beliin. Yang penting, ente mau ikut kita balik ke komplek ya. Tapi kan rumah saya udah nggak ada Wan. Gak mungkin saya nginep di rumah orang terus-terusan. Tenang aja Kapur, nanti soal sengketa rumahnya biar ana yang urus. Beres pokoknya mah. Yang benar kamu Wan. Iya Kapur. Ya udah ayo pulang. Jangan lama-lama, durasinya kepanjangan nanti. Ayo.